Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah Sabtu pertama dalam bulan, karena itu maka kita kelompok GIM secara khusus mendedikasikan Sabtu pertama ini untuk memberi apresiasi yang dalam kepada Bunda Maria yang kita bilang gerbang keselamatan. Melalui Bunda, Yesus datang ke dunia ini. Pesan yang disampaikan kepada Bunda, yang diminta oleh Bunda Maria kepada kita, yang hari ini kita akan refleksikan, ada 9 pokok, 9 poin. Poin pertama adalah tinggal bersama, permintaan Bunda agar kita tinggal bersama Dia dalam doa. Wih, gimana ya? Tinggal bersama Bunda Maria dalam doa. Oke, pertanyaan, mengapa harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Dan mengapa Bunda Maria, tanda kutip, begitu repot minta kita untuk berdoa? Pentingkah? Apakah urgen? Ya, pastilah. Bunda Maria meminta kita untuk berdoa. Kalau begitu, doa itu apa sih? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Seorang penulis mengatakan bahwa berdoa adalah membiarkan diri berada dalam tawanan kasih Allah sehingga kasih Allah mewarnai hidup kita. Kita diselubungi oleh kuasa dan kasih Allah sehingga kita mengalami bahwa perjalanan hidup kita itu dilimpahi, disertai oleh Tuhan. Karena itu maka sifat-sifat atau perasaan-perasaan manusiawi kita yang cenderung kadang-kadang merampas kebebasan kita, merampas sukacita kita. Kalau kita berada dalam naungan belas kasih Allah karena doa-doa kita kepadanya dengan perantaran Bunda, maka kita akan merasakan sukacita, damai, keberanian, optimisme di dalam berjalan bersama Bunda. Doa, di dalam doa kita menceritakan seluruh warna hidup kita. Ya toh? Warna syukur, warna tangisan, warna apa saja. Ketika kita berada dalam suasana warna hidup yang penuh suka duka cita misalnya, kita akan mewarnai doa kita dengan menangis. Tuhan, rasanya enggak tahan. Kenapa tantangan ini terus-menerus mendatangi kami? Mengapa anak saya kok bisa begini? Mengapa keluarga kami bisa begini? Mengapa usaha kami bisa begini? Doa disertai tangisan. Kerinduan yang mendalam agar Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya. Dan pada umumnya ketika kita mengalami situasi-situasi seperti itu, kita membutuhkan sentuhan kelembutan seorang bunda. Dan Bunda Maria adalah jawabannya. Coba lihat. Kita selalu lebih cenderung mendekatkan diri dengan Bunda. Kita menggisar rosario sambil air mata meleleh. Bunda, doakan Bunda sebagaimana dahulu engkau berdiri bersama putramu di bawah salib. Saat ini berdirilah bersamaku, berikanlah aku keteguhan supaya kami mampu menanggung derita dan kesulitan ini. Kan begitu. Doa-doa seperti ini, begitu habis doa kita merasakan, tidak Bunda bilang, tidak akan mengatakan, ya, tunggu ya, nanti saya tidak. Tapi keteduhan batin kita rasakan. Maka Bunda Maria menekankan, tinggallah bersama aku di dalam doa. Artinya apa? Melalui doa kita merasakan bahwa
Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Dan doa yang kita sandarkan melalui hati Bunda yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan membuat kita mendapat kepenuhannya. Yang kedua, Bunda Maria minta kita masuk ke dalam hatinya. Apa artinya? Masuk ke hati. Masuk ke hati artinya mencoba untuk melihat warna hati Bunda Maria sejak dia dipanggil, berjumpa dengan malaikat Gabriel, sampai berdiri di bawah salib. Stabat Mater. Bagaimana warna hati Bunda Maria sejak awal dia dipanggil sampai disalib. Waduh, nah gampang ya. Di dalam satu retret sesi saya, kalau saya bisa beri retret untuk para pastor, suster, ya hampir seluruh Indonesia minta saya untuk memberi retret itu. Satu, saya memberi retret tentang Bunda Maria. Saya bercermin pada Bunda Maria untuk meneguhkan panggilan kita. Bagaimana Bunda Maria, satu topik saya katakan, ketika Bunda Maria seharusnya frustrasi, tetapi enggak frustrasi. Ya toh? Dari awal-awal Bunda Maria itu kan sudah mengadakan hubungan pertunangan dengan Yosef. Tiba-tiba Allah sepertinya mengintervensi. Ya Allah, bagaimana ini? Tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Maria, bagaimana? Apakah kamu bisa menjadi mempelai Roh Kudus untuk nanti melahirkan Sang Juru Selamat, Mesias? Bunda Maria bingung. Aduh, gimana nih? Saya kan sudah punya tunangan, Yosef. Seakan-akan Allah merusakkan relasi ini. Jadi kebingungan Maria itu ternyata karena punya kekuatan iman dan dia tahu bahwa Yesaya pernah meramalkan seorang darah atau seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang yang akan laki-laki yang akan dinamakan, anak yang akan dinamakan Emmanuel, Tuhan beserta kita. Maria tahu itu. Sebagai seorang yang paham tentang Taurat, dia pasti tahu ayat ini. Maka dia katakan, oke, terjadilah padaku menurut perkataan. Kan indah, bagus. Walaupun Maria pasti mengatakan, astaga, aduh, ini gimana ini? Tapi dia penyerahan. Kemudian ia menyimpan semua itu dalam hati. Dalam perjalanan selanjutnya, kita boleh katakan semua kisah pendampingan Maria terhadap Yesus, itu sepertinya Maria nggak pernah merasa bahagia loh ya. Maria seperti tidak, 7 kedukaan Maria itu menunjukkan bahwa Maria luar biasa. Kualitas kesabarannya, kualitas kesetiaannya, kualitas ketabahannya membuat dia sungguh-sungguh tetap berdiri teguh, progres dalam meningkatkan imannya. Oleh karena itu maka sampai di bawah kaki salib, kemudian ia diserahkan oleh Yesus kepada manusia dengan perantaran Yohanes dan sebaliknya. Disitulah peran Bunda Maria dibuka pada panggung keselamatan dunia. Yesus mau mengatakan, umatku, terimalah bundaku sebagai pendamping di dalam siarah hidupmu sebagai umat di dunia ini. Dalam situasi untung malang, suka, susah maupun senang, dekatkanlah dirimu dengan bundaku yang mempunyai hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh memahami setiap warna dan peristiwa umatku. Karena itu maka Bunda Maria mengatakan, masuklah ke dalam hatiku. Pahami apa perjalanan hidupku yang saya alami. Tidak kurang, tidak lebih Anda juga alami. Bunda Maria mau katakan ini. Yang ketiga, pandang hatinya yang tak bernoda. Apa maksudnya? Memandang hatinya yang tak bernoda. Ya jelas dong. Tuhan itu, apa ya? Ketika kita lahir, ia memberi 2 kekuatan. Kekuatan pikiran dan kekuatan hati. Pikiran kita pakai untuk bisa menciptakan peradaban. Ini semua. Ini kan barang-barang hutan. Karena pikiran maka kita bisa menciptakan peradaban rumah. Itu besi-besi itu kan di hutan. Semua ini lilin di hutan. Semuanya hutan. Karena pikiran peradaban tercipta. Tetapi ketika kita menggunakan pikiran untuk bisa memaknai hidup kita untuk menciptakan peradaban, Tuhan memberikan hati nurani kepada kita. Karena hati nurani adalah kompas Allah yang disimpan dalam diri manusia
agar mengarahkan hati yang cenderung liar. Maka nurani adalah kompas yang mengarahkan manusia. Sehingga manusia tetap mempunyai tata nilai etis dan moral, maka manusia tidak sesat di dalam memaknai hidupnya. Ketika manusia tidak berpegang pada tata nilai etis dan moral, disitulah dosa muncul. Melalui pikiran 4 pintu tadi. Dosa melalui pikiran, berpikir jelek tentang orang. Lihat muka orang, belum apa-apa sudah nilai orang jelek. Dosa melalui perasaan, iri, benci, dendam, marah. Tidak masuk akal marah-marah. Dosa melalui perkataan, ngomong orang terus. Berkumpul gosip. Gosip bukan hanya dari mulut ke mulut, melalui HP, melalui Twitter, melalui Facebook, macam-macam lah. Dan dosa yang datang melalui perbuatan. Buat banyak hal. Dosa yang datang melalui 4 pintu jelas mempengaruhi hati nurani kita sehingga kotor hati kita. Untung dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen, pengakuan. Maka kita dimurnikan, kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Allah bilang, sini anakku yang hilang, kembalilah kepadaku. Wah, enak benar kalau kita merenungkan kebaikan Allah dan penyertaan Bunda Maria dalam langkah-langkah hidup kita. Nikmat sekali. Nah karena itu maka Bunda Maria mengatakan, ciptakanlah, jagalah hatimu agar tidak bernoda seperti hatiku. Sehingga kamu tetap mempunyai hati yang kompas. Hatimu kompas Allah di dalam dirimu supaya langkahnya benar. Dunia kita ini kan menawarkan banyak tawaran yang bisa membuat kita sesat. Maka saya punya istilah ketika saya menulis di dalam buku-buku saya itu, istilah itu saya selalu usung, itu adalah dunia kita itu mengandung kejahatan yang berwajah rembulan. Banyak hal yang jahat, tapi kita lihat, enak, bagus, tunggu dulu. Jangan terpukau dengan keindahan panorama yang ini. Di baliknya, wastaga, terlalu banyak hal yang menyesatkan di dalamnya. Jangan kira loh ya, banyak hal yang kelihatan, glamor, memukau, memesona. Di baliknya minta ampun. Contoh ya, saya contoh aja, satu jangan banyak. Televisi nasional, ya, menayangkan film-film yang bagus sekali, film-film mistik. Ada orang tokoh yang begitu jalan tembus tembok, tiba-tiba temboknya, kok sudah di sebelah sana. Tiba-tiba dia simsalabim, duitnya keluar, bagus. Bagus enggak? Enak kan dipandang mata, tapi internalisasi nilai untuk anak yang nonton, kita dihantar untuk berpikir mitis magis sehingga agama tidak berguna. Jadi hati-hati loh, nonton televisi kita yang cenderung mengajikan film-filmnya mistik. Itu enggak benar itu. Itu punya suatu rekayasa untuk menghancurkan manusia modern supaya jangan berpikir spiritual, tapi berpikir mistik. Nah, banyak orang tua enggak tahu ini. Dan kan kita, bagus, mantap, luar biasa. Kan rembulan wajahnya, bukan? Di baliknya jahat. Contoh saja, banyak, tapi ya ini nanti seminar baru pas. Kalau melalui khotbah nggak bisa, terlalu panjang. Tapi ini salah satu contoh, kalau saya uraikan, terlalu banyak. Itu maksudnya supaya kita itu bisa mampu membedakan. Kalau di dalam hidup biara itu, yang namanya pembedaan roh. Roh itu semuanya wajahnya bagus, harus dibedakan melalui kontemplasi, meditasi, keheningan untuk bedakan secara tepat. Sehingga membantu kemurnian hati nurani kita untuk menentukan mana yang baik. Maka betul Bunda itu tahu, Bunda Maria itu mengikuti sejarah kita dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu kemudian Bunda Maria mengatakan, aku ibumu, poin yang keberapa? Keempat. Aku ibumu, tahu kesulitanmu. Ya jelas. Seorang ibu tahu tahu kesulitan. Hati seorang ibu, hati yang, compassion, bela rasa. Ibu itu, karena kandungannya itu, kita pernah ada dalam kandungannya, maka dia akan mengerti jiwa dari anaknya. Biar jauh. Anaknya terjadi apa-apa di London, di sini dia gelisah. Dia angkat telepon. Nah, you baik-baik di situ?
Baik aja, bohong. You pasti ada apa-apa. Nah iya mak, tadi malam saya begini. Karena memang apa ya, mau dibilang apa ya. Relasi atau hubungan itu terentang begitu apa ya, intim, karib. Sehingga apa yang dirasakan seorang anak, pasti otomatis juga dirasakan oleh seorang ibu. Otomatis. Karena itu maka ibu yang apa ya, Bunda Maria dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Dia mengerti kesulitan-kesulitan kita. Coba lihat, ketika ia hadir bersama Yesus pesta di Kana. Di Kana itu kan orang pasti menari apa segala macam, tidak tahu ya. Kalau kita di sini kan suka menari, dangdutan. Mungkin juga di sana mereka dangdutan waktu itu. Dan tiba-tiba anggur habis. Pesta dalam konteks orang Yahudi kalau habis anggur itu memalukan. Mending habis roti atau apa daripada anggur. Jadi kan aduh kasihan, malu, prestis turun dan sebagainya. Tanpa diminta atau apa, Maria kepekaannya itu ada. Apa ya, dorongan hati baiknya itu ada sehingga tanpa apa-apa dia hanya pergi, Yesus, sayang sekali Tuhan pesta itu habis anggur. Bisalah, buatlah sesuatu lah. Yesus pasti heran. Loh, memangnya ibu tahu saya punya gaji ya? Memangnya ibu tahu saya punya duit? Terus mau apa? Bunda tahu bahwa Yesus tidak punya uang. Yesus kan pinjam terus. Dalam pelayannya suka pinjam-pinjam. Tidak punya. Dari lahir saja pinjam kandang. Ya toh, sampai mati pinjam kuburan. Semuanya Yesus pinjam. Kalau kita lihat itu Yesus pinjam semuanya. Lah dia tahu, Maria enggak tahu bahwa Yesus tidak punya uang. Mau bayar pajak aja minta Petrus pergi, ayo kail ikan nanti di mulut ikan ada uang. Jadi pinjam uang dari mulut ikan gitu loh. Jadi bisa lihat. Tapi Maria tahu bahwa saatnya putranya harus bertindak. Dan gayung bersambut. Yesus tidak tega kalau tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan bundanya. Ya, Yesus. Bunda bilang, ya ikuti aja kalau apa yang diperintahkan ikuti. Dan memang tahu, air bisa diubah menjadi anggur. Terjadilah keselamatan di situ. Menyelamatkan harga diri orang, rasa malu orang dan sebagainya. Di situ bisa lihat bahwa Bunda mempunyai hati yang peka untuk membaca apa yang menjadi kebutuhan. Ya kalau saya bisa minta misalnya orang untuk share tentang bagaimana doanya, pengalaman Bunda, oh banyak sekali. Banyak sekali orang mendapat bantuan kerahiman dari Bunda Maria ketika mendekati Bunda melalui doa-doa sederhana, air mata, keluhan, Bunda mengabulkan. Kemudian yang berikut itu Bunda mengatakan, jangan bimbang dan sedih. Astaga. Apa yo? Jangan bimbang dan sedih. Iya. Jangan bimbang dan sedih. Bicara bimbang dan sedih itu bertautan dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Gagal, failit, sakit, frustrasi, kecewa. Nah, ini oleh orang-orang filsuf mereka katakan situasi-situasi batas. Di mana orang tidak bisa bergerak selain hanya bisa membayarnya dengan air mata dan keluhan. Bunda Maria bilang, jangan sedih. Jangan bimbang. Janganlah sedih. Ceritakan semua kesedihanmu melalui doa-doamu. Melalui kedekatanmu denganku, maka tentunya kesedihanmu itu akan mendapat pemulihannya. Ketika kita mengungkapkan suasana hati kita, atau tadi katakan suasana batas tadi, situasi batas, apa yang menjadi kegetiran hidup kita, kita membawanya kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Maka Bunda yang pernah harus frustrasi 7 kali tetapi tidak frustrasi, ia akan memberikan sebuah hati yang meneguhkan kita. Sehingga kita mampu memiliki cara berpikir bening, cara berpikir yang baik tentang bagaimana memaknai peristiwa dan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Artinya kita dimampukan untuk memiliki apa yang dikatakan cara berpikir dan merasa alternatif. Bukan pikir lurus saja. Bahwa kita dimampukan untuk melihat, mungkinkah ada hikmah di balik penderitaan yang kita alami? Mungkin enggak? Apakah ada hikmah?
Kita seringkali melihat bahwa hanya hikmahnya keluar dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, enak. Oh jangan. Dari peristiwa yang kurang menyenangkan, yang tidak enak, hikmah membubul keluar dari situ. Maka perpaduan antara realitas hidup yang light and shadow, yang menyenangkan dan kurang menyenangkan, itu memantulkan nilai-nilai yang membentuk karakter diri kita untuk menjadi tegar, kuat, menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Dan yang berikut adalah persoalan kegelapan turun dan melingkupi dunia saat ini. Ya Allah, ini. Jadi Maria itu seperti seorang sosiolog ya, yang mengerti baik sekali realitas dunia kita saat ini. Bahwa realitas kita dunia saat ini, jujur ya, kita hidup dalam sebuah zaman yang spektakuler. Semua mudah di mana-mana. Mau apa? Sekarang tidak ada yang perlu diherani lagi. Ya toh? Kalau dulu orang, contoh ya, orang punya HP yang bagus gitu. Wih, wow, alat itu kayak, saya masih ingat, saya pas di Jakarta tahun berapa ya, HP baru muncul. Seorang mantan frater temanku, dia datang ke sopir, dia bawa HP-nya. Dia tunjukkan dan kami semua, wow, ini alat gimana caranya? Oh begini, dia bohong-bohong mungkin juga, kami juga ikut saja. Namanya kita ndangit. Kami terpukau heran-heran. Gitu loh. Sekarang itu nggak ada lagi yang herani. You mau punya HP, mau merek apa, mau punya laptop merek apa, mobil merek apa, orang bilang, alah sama aja. Nggak ada yang diherani karena semua orang bisa punya kok. Jadi kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan. Jadi kalau hidup menurut keinginan lama-lama mati. Lebih baik hidup menurut kebutuhan aja lah ya. Kalau keinginan orang punya ini, maunya aku begini, ini maunya itu. Habis duit untuk keluar itu. Jadi kita hidup dalam sebuah dunia yang wow, limpah semuanya. Semuanya enak. Tapi tunggu. Tadi saya katakan, dunia yang begitu cemerlang, yang glamor seperti ini ternyata menyajikan banyak kejahatan yang berwajah rembulan, yang kalau tidak ditanggapi baik-baik, matilah dunia, manusia modern. Dan heran ya, kita hidup dalam kelimpahan, tetapi penyesatan terlalu banyak syaratnya. Masalah banyak sekali. Menimpa keluarga, ya kan? Menimpa anak-anak, menimpa orang yang kerja di kantor. Banyak. Makanya orang bilang, makin banyak orang pintar sekarang, makin banyak masalah. Makin banyak keluarga-keluarga modern ditopang dengan banyak fasilitas yang baik, makin banyak masalah. Persoalan kesetiaan dalam hidup keluarga, masalah. Terus, lalu kami doa banyak di biara, tapi masalah juga banyak. Jadi bagaimana itu? Bukan hanya awam, kami juga. Masalah terlalu banyak. Nah jadi karena kita hidup di dunia, bukan karena kami biara jadi kami. Nah kamu mau, biar aja kamu mati di situ. Tidak ada. Semua kita sama-sama mengalami lautan masalah yang sama. Karena itu maka kita dituntut untuk kalau bisa memahami dunia secara baik agar mampu mengambil sikap terhadap tawaran-tawaran dunia yang betul. Waduh, tidak gampang. Ketika saya masih di Irlandia, ya 15 tahun lalu, saya biasanya dan teman saya dari Eropa Timur, Polandia, kami suka sepedaan. Biasanya Sabtu kami 60-an kilo, 70 kilo pergi ke desa-desa di luar. Kami berkemah di sana. Malam-malam orang-orang di pegunungan itu, rumah-rumah itu saya masih itu luar biasa. Mereka datang panggil kami, ayo datang ke rumah kami pergi diberi roti, anggur, kita minum. Dan saya senang anak-anak itu datang dengan saya senang. Yang teman saya kan badan putih jadi mereka kurang. Jadi saya bayangkan macam dulu orang-orang bule datang, kita yang suka lihat badan putih senang. Saya pikir saya hitam sendiri jadi mereka senang dengan saya. Mereka senang datang, bagus. Saya bahagia. Lalu kemudian orang-orang tuanya, ternyata orang-orang tua mereka juga gelisah. Mereka gelisah mulai dengan HP, dengan komputer dan sebagainya. Wafat. Mereka tidak tahu bahwa saya pastor ya, saya mahasiswa. Ya, sekarang ini banyak sekali masalah. Kita nggak tahu bagaimana akan masa depan gereja kami di Irlandia ini sudah kosong. Yang datang hanya kakek-kakek, nenek-nenek. Wah, masa depan gereja bagaimana? Masalah terlalu banyak. Model begitulah. Jadi saya pikir, ternyata yang ngeluh seperti ini saya kira hanya orang-orang kami di Asia. Orang Eropa juga ngeluh. Mereka juga cemas tentang masa depan. Kayak gitu.
Jadi ternyata kecemasan itu, kecemasan kalau saya bilang, kecemasan mondial, kecemasan yang mendunia. Terhadap realitas dunia kita yang gemerlap seperti ini. Karena itu maka kembali lagi Bunda Maria minta kita untuk berdoa, sehingga memiliki hati yang jernih, hati yang murni untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Tanpa hati yang murni, hati yang jernih, kita akan merasakan semua sama aja. Dan karena itu maka kita akan larut dalam zaman yang menggilas kita. Dan sayang bahwa kita mestinya tuan dari zaman, bukan hamba dari zaman. Lalu mohon doa Bunda agar bijaksana, agar kebijaksanaan dan keilahian tercurah di atas dunia. Benar. Berdoa agar Bunda tolong doakan dunia ini supaya dunia ini mendapat temeram atau pancaran cahaya ilahi sehingga kami umat manusia bersiara dalam ini. Orang bilang coram Deo ambulamus. Berjalan dalam hadirat Allah sehingga tidak terjadi penyesatan-penyesatan di situ. Nah, kalau kita berjalan dalam hadirat Allah, itu mengandaikan Bunda Maria bilang, renungkan firman Tuhan. Merenungkan dan hayati, itu pesan terakhir. Renungkan dan hayati. Firman Tuhan, apa sih firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah akumulasi dari apa yang dikatakan Tuhan kepada para nabi, para rasul untuk dibukukan di sini. Karena juga di dunia kita bertemu dengan banyak firman. Ya toh, firman ilmu pengetahuan. Itu firman loh. Firman Fritz Meko melalui buku-bukunya, itu firman. Jangan kira saya tidak berfirman. Saya berfirman melalui tulisan-tulisan saya. Firman melalui tulisan-tulisan psikologi populer. Coba kita ke buku toko-toko buku, apapun toko bukunya. Di situ banyak tumpukan firman-firman. Di Gramedia, toko buku Gunung Agung, dan macam-macam lah. Itu kumpulan firman-firman. Teorinya kan bagus-bagus. Bedalah. Membaca firman yang tertulis dalam psikologi populer dengan firman yang tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Beda sekali. Membaca teori-teori itu tidak akan mampu menenteramkan batin kita ketimbang membaca firman Tuhan. Karena itu maka seseorang yang kalau bergaul dengan firman Tuhan, dia akan memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dalam istilah sosiologi dikatakan orang harus membiasakan diri, habitualisasi untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mantap. Satu ungkapan bahasa Latin bilang begini, gutta cavat lapidem non ficet seppe cadendo. Gutta cavat lapidem non ficet seppe cadendo. Artinya apa? Air yang jatuh dari atas menetes pada batu yang keras. Batu itu tidak lama akan cekung, bukan karena beratnya air, tapi keseringan air itu jatuh di tempat yang sama, lama-lama batunya cekung. Sama. Kalau batu aja cekung, masa hati kita tidak bisa cekung? Ya toh? Harus cekung dong. Membaca firman Tuhan harus merubah hidup kita. Kalau baca tidak pernah rubah, Allah, itu berarti kita ini batu apa hatinya? Jadi, gutta cavat lapidem non ficet seppe cadendo. Itu harus membuat kita membentuk karakter Allah harus ada dalam diri kita dengan membiarkan firman Tuhan itu meresapi hidup kita. Itulah 9 permintaan Bunda Maria hari ini kepada kita. Mudah-mudahan 9 ini mungkin ialah yang lain-lain lupa nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada satu yang tinggal. Kalau lupa semua astaga khotbahnya tidak ada arti itu. Gitu. Jadi memang pasti ada yang tertinggal, saya yakin. Mintalah Bunda, semoga apa yang Bunda minta kami pada hari ini kiranya tetap tersimpan dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang bersiara dengan sebuah hati yang selalu rindu akan penyertaan Tuhan. Coram Deo ambulamus. Berjalan selalu dalam hadirat Tuhan. Amin.